Oke, selamat pagi adik-adik. Hari ini seharusnya kita luring ya, cuma karena ruangannya digunakan, jadi kita daring hari ini. Sekarang kita masuk ke blok repro ya, Dek ya. Ini perkuliahan keberapa di blok repro? Oh, di sini dokter kuliah ke-18 dan terakhir dokter. Oh, terakhir ya saya ya. Bloknya blok repro. Oke, dokter. Oh iya, oke. Berarti mungkin kebanyakan udah ada apa namanya, kalian udah dapet ya obat-obatannya dari masing-masing tiap penyakit-penyakitnya ya di blok repro ya. Mungkin ini hanya apa namanya overview saja. Mungkin ada yang bersinggungan, ada yang sudah dibahas juga sebelumnya. Jadi di blok ini untuk farmaku sendiri nggak banyak sih yang di blok repro karena memang banyak kompetensi kompetensi dari penyakit-penyakit di blok reproduksi itu adalah kebanyakan di atas kompetensi 4 ya. Yang memang masuk kompetensi 4 pun juga dikit yang sangat sedikit ya. Kebanyakan yang paling sering mungkin hanya persalinan normal saja untuk yang kompetensi 4 akhir dan itu pun persalinan normal tanpa komplikasi gitu. Jadi untuk di blog farmako sendiri mungkin nanti saya akan singgung beberapa saja ya. Saya share screen dulu. Oke, udah kelihatan ya? Oh iya, bentar. Oke. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita berdoa dulu ya. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Doa dipersilakan. Oke, berdoa dapat diakhiri. Oke, untuk mempersingkat waktu kita mulai aja ya untuk perkuliahan hari ini. Jadi untuk farmakologi pada sistem pada sistem reproduksi. Nah, kita ada beberapa hal yang nanti kita akan pelajari ya. Di mana yang pertama kita akan mempelajari apa saja sih obat-obatan yang digunakan pada sistem reproduksi yang terkait dengan obat-obatan hormonal dan juga obat-obatan yang digunakan dalam kontrasepsi. Kemudian kita akan mempelajari juga obat-obatan yang mempengaruhi dari kontraksi uterin ya. Jadi apa saja yang bisa membuat uterotonik, apa juga yang bisa membuat eh, relaksasi dari eh, uterin ya. Kemudian obat-obatan yang terkait obat-obatan teratogenik ya. Nah, ini juga penting ya, terutama nanti di blok reproduksi kita juga akan bertemu dengan pasien-pasien hamil ya. Nah, ini yang perlu kita antisipasi ya. Jadi obat-obatan yang tidak boleh diberikan pada apa namanya pasien-pasien hamil yang tergolong dalam obat-obatan teratogenik. Kemudian nanti juga saya akan sedikit bahas terkait MGSO4 di mana yang banyak nanti digunakan pada kasus-kasus emergensi di bidang obstetri. Oke, yang pertama kita akan bahas obat-obatan hormonal dan juga kontrasepsi. Nah, sebelum kita membahas obat-obatan hormonal dan kontrasepsi, tentunya kita harus tahu dulu nih, gimana sih fisiologi dari hormon-hormon eh, yang dihasilkan dan banyak digunakan pada eh, terapi hormonal maupun kontrasepsi ya. Nah, hormon-hormonnya mungkin kalian juga udah dapat ya sebelumnya, udah ada kuliahnya sebelumnya. Jadi saya hanya mengulang kembali ya untuk mereview lagi di mana
Hormon utama ya, yaitu adalah GnRH itu dihasilkan oleh hipotalamus ya. Jadi hipotalamus itu akan merilis GnRH atau gonadotropin releasing hormone, di mana GnRH ini dia akan memicu pituitary anterior ya. Jadi kelenjar pituitary anterior, hipofisis anterior untuk menghasilkan hormon FSH dan LH. Nah, hormon FSH ini banyak dihasilkan pada fase folikular ya. FSH ini pada fase folikular dia akan memicu ovarium untuk menghasilkan hormon estrogen. Nah, FSH ini dia sangat dibutuhkan pada fase preovulasi atau folikular di mana fungsinya adalah untuk membuat folikel menjadi matur ya. Saat folikel ini menjadi matur, sudah matur, maka apa namanya akan terjadi feedback negatif. Jadi saat dia FSH sudah banyak ya, sudah banyak dihasilkan untuk membuat folikel-folikel yang ada di ovarium itu menjadi matur ya, sehingga menjadi folikel the graft. Nah, saat dia sudah matur dan siap untuk ovumnya siap untuk dikeluarkan, maka eh, ovum ini akan mengeluarkan feedback negatif ya. Dia akan mengeluarkan feedback negatif ke pituitary anterior ya. Karena memang sudah banyak nih FSH-nya sehingga terjadi feedback negatif. Eh, Hasil dari feedback negatif ini membuat anterior pituitary ini menurunkan produksi FSH-nya. Nah, jadi FSH-nya turun dari hipofisis anterior. Nah, saat dia terjadi penurunan, maka akan terjadi ovulasi di sana. Nah, dari ke-14 dia akan terjadi ovulasi. Nah, saat sudah terjadi ovulasi, folikel yang awalnya sudah berisi sel telur ya. Nah, saat sel telurnya sudah dilepaskan, maka folikel ini akan berubah menjadi corpus luteum. Nah, corpus luteum inilah, nah saat folikel ini menjadi corpus luteum, dia dipengaruhi oleh hormon LH. Nah, disinilah hormon hormon LH ini beraksi ya atau bekerja. Nah, hormon LH ini banyak bekerja pada fase luteal atau fase sekretori di mana sudah terjadi ovulasi, kemudian folikelnya sudah berubah menjadi corpus luteum. Nah, LH mulai bekerja. LH bekerja pada dia bekerja dengan cara merangsang corpus luteum untuk menghasilkan progesteron. Fungsinya adalah kenapa perlu menghasilkan progesteron yang banyak di saat fase sekretori? Fungsinya adalah untuk membuat apa namanya ini ya. Nah, suitable environment for implantation. Jadi dia membuat dinding uterus terjadi pada fase sekretori. Jadi saat banyak fungsinya adalah untuk mensekresi banyak kelenjar, kemudian memproduksi banyak pembuluh darah pada dinding uterus yang fungsinya adalah untuk mempersiapkan apabila terjadi implantasi seperti itu. Nah, kalau misalnya eh, saat saat terjadi fase sekretor ini tidak terjadi implantasi, maka akan terjadi feedback negatif lagi ke atas ya. Nah, jadi saat terjadi feedback negatif, saat tidak terjadi implantasi, maka corpus luteum ini akan mengeluarkan feedback negatif ke anterior pituitary. Jadi udah nggak ada implantasi nih, jadi nggak usah stop stop dihasilkan LH dan FSH. Nah, saat itulah terjadi penurunan LH dan FSH secara bersamaan dan mulai lagi siklus yang baru seperti itu. Nah, ini ya. Jadi kalau kita lihat ya, jadi kalau kita lihat pada siklus menstruasi itu ada fase folikular dan fase luteal. Jadi saat fase folikular terjadi namanya juga folikular ya. Jadi fungsinya adalah untuk perkembangan folikel dari ovarium ya. Nah, saat inilah FSH bekerja. FSH dia fungsinya adalah untuk membuat folikel menjadi matur ya. Jadi primary follicle. Nah, dia eh, dengan bantuan FSH dia akan menjadi lebih matur. Jadi folikel yang matur sampai menjadi folikel the graft. Kemudian folikel-folikel yang matur ini dia aktif menghasilkan estrogen. Bisa kita lihat ya, saat dia sudah matur. Nah, saat dia sudah matur oleh FSH, nah dia akan aktif menghasilkan estrogen. Nah, sehingga pada saat ini estrogen naik. Oke, nggak kelihatan ya. Lupa aku pakai pointer. Sorry, sorry. Bentar.
Kursor saya kelihatan nggak ya? Nggak Terlihat, kelihatan ya. Kursor saya kelihatan deh. Terlihat, terlihat dokter. dokter. Oh kelihatan ya. Oke oke oke. Ya, syukurlah. Kira nggak kelihatan karena nggak pakai pointer. Nah pada saat itulah estrogen mulai naik. Nah, mulai diproduksi ya. Nah kemudian di saat yang bersamaan karena estrogen banyak diproduksi ya. Hal inilah membuat endometrium berada pada fase proliferasi ya. Nah, di sini mulai terjadi pada fase proliferasi ya dari yang awalnya setelah menstruasi, nah dia mulai ada fase eh, proliferasi ya. Nah ini mulai menebal ya. Kemudian apabila sudah terjadi, nah di sini mulai ada ya. Saat dia sudah kadar estrogen sangat tinggi ya, maka akan terjadi feedback negatif ya. Nah dari folikel ini kemudian akan mengirimkan feedback negatif ke pituitary anterior sehingga dia menurunkan produksi FSH dan LH. Nah, ini terjadi influx ya, influx negatif. Nah, sini saat dia terjadi penurunan maka akan terjadi pelepasan dari sel telur. Nah, terjadilah ovulasi. Nah, sinilah terjadi penurunan ya. Nah, saat dia sudah terjadi ovulasi, saat terjadi ovulasi inilah eh, endometrium berubah fase ya dari fase proliferasi menjadi fase sekretori. Nah, kemudian saat inilah folikel ini menjadi korpus luteum. Nah, korpus luteum ini dia dipicu oleh hormon LH ya. Hormon LH untuk menghasilkan progesteron. Nah, ini kita bisa lihat ya. Saat dia sudah terjadi ovulasi, maka progesteron mulai dihasilkan. Nah, mulai meningkat nih. Nah, produksinya mulai meningkat. Nah, karena memang dipicu oleh adanya korpus luteum yang dipicu oleh hormon LH sehingga menghasilkan hormon progesteron. Nah, di sini ya. Fungsinya apa untuk ke korpus luteum ini menghasilkan progesteron? Ya, fungsinya adalah untuk membuat endometrium berada pada fase sekresi ya, sehingga banyak dihasilkan nih pembuluh darah, kemudian apa namanya kelenjar-kelenjar yang fungsinya adalah mempersiapkan apabila terjadi implantasi seperti itu. Nah, gimana kalau misalnya terjadi implantasi maka akan terus dihasilkan. Nah, kalau misalnya tidak terjadi implantasi maka dia akan turun. Nah, lama-lama dia akan terjadi feedback negatif sehingga hormon progesteron dan estrogennya menurun dan terjadi menstruasi kembali. Seperti itu. Oke, kira-kira itu ya. Saya review ulang. Saya rasa sudah dapat juga sih kalian di fisiologi ya. Oke. Nah, kenapa kita penting mempelajari itu? Karena supaya kita tahu nih, kenapa sih hormon-hormon ini digunakan juga untuk replacement terapi atau digunakan juga untuk obat-obatan hormonal maupun digunakan juga pada kasus apa namanya kontrasepsi hormonal terutama ya. Jadi eh, hormon-hormon ini dimanfaatkan juga ya, yang fungsinya adalah untuk membuat kontrasepsi, untuk memperlambat terjadinya ovulasi, kemudian digunakan juga untuk hormon replacement terapi, jadi terapi hormon ya. Nah, apa-apa saja yang digunakan? Nah, salah satunya itu estrogen ya. Jadi estrogen sebelum kita masuk ke obat-obatannya, jadi ada tiga estrogen ya alami yang ada pada wanita ya. Yang pertama ada E2 atau estradiol. Nah, ini dominan pada wanita yang tidak hamil ya. Jadi pada wanita-wanita yang apa namanya sudah memasuki usia remaja ya ini dominan ya estradiol. Kemudian pada saat dia menopause, dia akan dominan adalah E1 jadi estron ya. Ini banyak diproduksi selama menopause. Kemudian eh ada estriol. Ya, jadi kalau estriol ini E3 nih estrogen utama pada kehamilan ya. Nah, apa saja efek farmakologis dari estrogen ini? Yang pertama adalah kalau kita ingat lagi apa namanya bagaimana fisiologinya. Nah, salah satunya dia adalah maintenance fase proliferasi dan sekretori pada endometrium uterus. Kemudian dia juga membuat apa namanya ovarium terjadi ovulasi ya. Kemudian selain efek itu, dia juga membuat efek yaitu perkembangan dari mm, apa namanya eh,
perkembangan dari saluran genital wanita ya dan juga karakteristik seks sekunder pada wanita. Salah satunya yaitu perkembangan payudara, kemudian dan lain sebagainya ya. Ciri-ciri dari seks sekunder. Jadi untuk perkembangan seks sekunder pada wanita, kemudian perkembangan payudara, kemudian pada saat menyusui pun juga dibutuhkan. Kemudian ada efek-efek yang lain seperti mengurangi gangguan tidur pada pasca menopause. Nah, ini salah satu hormon terapi yang digunakan pada sindrom pasca menopause. Kemudian dia bisa juga menghambat reabsorpsi tulang. Nah, ini kenapa juga banyak pada kasus-kasus pasca menopause ya, pasca menopause banyak insiden atau kejadian dari osteoporosis pada wanita ya, wanita pasca menopause. Nah, itu juga salah satu kenapa prevalensi terjadinya osteoporosis itu lebih tinggi pada wanita dibandingkan pada laki-laki ya usia tua. Itu salah satunya karena salah satu fungsi dari hormon estrogen adalah menghambat reabsorpsi tulang sehingga pada saat sindrom pasca menopause di mana hormon estrogen itu sangat rendah, nah terjadilah reabsorpsi tulang terus-menerus, nah, yang menyebabkan kepadatan tulang menurun dan mudah terjadi osteoporosis seperti itu. Kemudian dia juga meningkatkan aldosteron dan menyebabkan retensi natrium dan air. Kemudian dia juga menurunkan LDL dan meningkatkan HDL dalam plasma. Jadi memang salah satu faktor resiko juga ya apa namanya kejadian kardiovaskuler. Nah, lebih dominan pada wanita pasca menopause dibandingkan laki-laki usia tua seperti itu. Karena memang fungsi dari estrogen adalah menurunkan LDL dan meningkatkan kadar HDL seperti itu. Kemudian dia juga bisa meningkatkan faktor pembekuan darah ya dan juga faktor koagulasi lainnya. Nah, ini ya. Jadi, kenapa sih estrogen itu dibutuhkan pada postmenopause pada wanita ya? Wanita postmenopause karena yang pertama memang yang tadi sudah dijelaskan ya. Jadi, estrogen itu mampu menurunkan gangguan tidur pasca menopause ya. Nah, kemudian dari sisi kardiovaskuler. Nah, kalau pada kardiovaskuler seperti yang saya sebutkan tadi, eh, resiko untuk terjadinya insiden kardiovaskuler itu meningkat pada wanita postmenopause ya, sehingga pemberian estrogen ini mampu membuat eh, proteksi ya atau mencegah terjadinya cardiovascular disease yang disebabkan karena estrogen mampu menurunkan kadar LDL dan juga meningkatkan HDL di plasma. Kemudian, nah ini osteoporosis ya, terkait yang tadi ya, karena memang estrogen ini mampu menurunkan ke terjadinya resorpsi dari tulang ya, sehingga apa namanya mampu menurunkan terjadinya osteoporosis. Kemudian, itu ya. Oke, nah ini juga dia mampu di bagian traktus urinaria ya. Dia juga mencegah terjadinya atrofi ya, atrofi pada vulva, vagina, uretra, dan lain sebagainya. Kemudian di vasomotor ini terkait terjadinya hot flash ya. Jadi pada saat salah satu sindrom pasca menopause ya, postmenopause pada wanita itu adalah terjadinya hot flash akibat dari aktivitas vasomotor. Sehingga ini juga bisa menurunkan terjadinya kejadian ini. Oke, ini saya mengulang aja sih sebenarnya sama yang tadi ya. Jadi penggunaan estrogen banyak digunakan yang pertama untuk mengobati sindrom pasca menopause. Kenapa sih kapan sih digunakan? Nah, ini bisa digunakan saat sindrom pasca menopause dirasa sangat mengganggu seperti itu dia. Jadi postmenopause hormone replacement therapy ya HRT. Jadi ini kita bisa berikan apabila pasien pasca menopause-nya pasien mengalami sindrom pasca menopause yang cukup berat seperti itu. Dan ini pun juga untuk HRT, jadi hormone replacement therapy itu bukan kompetensi kita sebenarnya. Jadi memang hanya nice to know aja bagi kalian ya. Yang penting kalian tahu bahwa memang penggunaan estrogen ini salah satunya digunakan untuk hormon replacement terapi pada sindrom pasca menopause ya. Yang pertama untuk mencegah osteoporosis ya ini ya. Jadi dari penelitian disebutkan bahwa
apa namanya pemberian estrogen ini mampu meningkatkan kepadatan tulang ya. Nah, meningkatkan kepadatan tulang sampai 5% ya pada wanita yang diobati dengan estrogen dalam jangka waktu 3 tahun ya setelah menopause. Seperti itu. Kemudian dia juga bisa mengobati gejala vasomotor dan sistem saraf pusat ya seperti hot flash, kemudian kekeringan vagina, atau inkontinensia dari urin ya, kemudian dan lain sebagainya, dan gejala-gejala vasomotor yang lain. Kemudian dia juga bisa mencegah penyakit kardiovaskuler karena dia mampu menurunkan LDL, TG, dan juga meningkatkan apa namanya HDL ya. Oke. Nah, kemudian penggunaan estrogen juga banyak digunakan untuk kasus-kasus hipogonad yang primer ya, misalnya terjadi atrofi pada vagina, kemudian hipoestrogenisme dan sebagainya. Nah, banyak juga digunakan pada kasus gangguan menstruasi, kayak misalnya amenore, dysmenore, oligomenore, perdarahan uterus yang apa namanya disfungsional dan lain sebagainya. Itu kenapa kalau misalnya pasien-pasien apa namanya pasien-pasien remaja gitu misalnya dan remaja terjadi amenore, kemudian terjadi apa namanya mens yang tidak teratur, itu kenapa malah terapinya adalah pil KB gitu. Nah, bukan untuk KB tapi memang salah satu yang diinginkan adalah pemberian hormon itu. Nah, salah satu obat yang bisa digunakan itu adalah pil KB karena mengandung hormon estrogen salah satunya seperti itu. Kemudian kontrasepsi ya, ya ini jelas ya, ya pil KB yang hormonal itu salah satunya isi hormon estrogen ya digunakan untuk kontrasepsi. Bisa juga untuk yang lain ya, misalnya kayak menekan laktasi setelah melahirkan, kemudian apabila ada kanker payudara dan lain sebagainya ya. Nah, efek sampingnya apa? Efek samping pemberian dari estrogen ya itu adalah bisa saat apabila pemberian oral biasanya efek sampingnya yang ringan ya, bisa mual muntah, kemudian sampai diare. Kemudian juga efek kardiovaskuler ya, bisa terjadi risiko tromboemboli pada vena. Karena memang tadi ya, dia fungsinya adalah untuk meningkatkan faktor koagulasi. Nah, salah satu resikonya adalah terjadi tromboemboli. Seperti itu. Bisa juga terjadi hipertensi ya kalau memang eh, cukup berefek pada pasien-pasien. Kemudian yang lain sebagainya yang ini. Nah, kemudian kita bahas yang progesteron. Jadi, kalau tadi kita udah bahas yang estrogen, kalau yang progesteron, derivat sintetis dari progesteron ada macam-macam ya. Ada megestrol, kemudian levogestrol, kemudian dihidroprogesteron, dan lain sebagainya. Nah, efeknya itu adalah yang pertama dia mampu mengubah epitel uterus pada fase proliferasi dan sekretorik jelas ya yang tadi sesuai dengan fisiologinya. Kemudian dia juga bisa menghambat sekresi LH dan juga menghambat terjadinya ovulasi. Nah, ini banyak digunakan pada kontrasepsi hormonal ya. Kemudian pada termoregulasi dia bisa meningkatkan suhu tubuh, kemudian pada metabolisme dia mengubah metabolisme ya salah satunya adalah sebagai antagonis aldosteron, kemudian menginduksi enzim metabolisme pada hepar ya. Nah, ini kenapa penting ya? Karena ternyata, nah ini progesteron juga menginduksi enzim metabolisme obat yang ada di hepar sehingga hati-hati kita berikan pada obat-obatan yang memang terjadi metabolisme pada hepar seperti itu ya. Jadi memang obat-obatan hormonal yang diberikan tentunya cukup perlu kita perhatikan apabila pasien tersebut juga mengkonsumsi obat-obatan yang lain seperti itu. Kemudian, nah ini penggunaannya ya. Jadi penggunaan progesteron itu yang pertama bisa digunakan untuk gangguan menstruasi. Nah ini sama ya. Jadi gangguan-gangguan menstruasi kayak amenore, kemudian perdarahan uterus, dysmenorrhea, sindrom pramenstruasi dan sebagainya itu memang banyak digunakan adalah obat-obatan hormonal ya. Oke. Kemudian pada kasus kanker, nah ini banyak juga memang
nice to know ya, karena memang kasus-kasus ini sifatnya adalah kompetensinya cukup tinggi ya. Jadi walaupun bukan kita yang meresepkan ya, ya memang kompetensi dari dokter spesialis kandungan, tapi memang setidaknya kita tahu ya. Kemudian pada kasus-kasus yang lainnya kayak endometriosis, kemudian digunakan juga untuk hormon replacement terapi yang kayak tadi ya. Kemudian untuk kehamilan prematur dan lain sebagainya. Nah, ini saya perlu di WA nih. Hmm, oke. Nah, efek sampingnya ya yang paling sering memang reaksi GI tract ya. Jadi bisa menyebabkan mual muntah dan lain sebagainya yang sifatnya ringan sampai diare bika ya. Kemudian kalau misalnya alergi berat ya bisa menyebabkan edema, alergi, kemudian hirsutism ini apa? Hirsutism ini apa? Ada yang tahu? Mohon izin menjawab, dokter. Mm-mm. Eh, Setahu saya, hirsutism itu kondisi ketika tumbuhnya rambut berlebih pada perempuan. Mm-mm. Ya, berlebih ya pada perempuan ya. Oke, itu juga salah satu ya bisa menyebabkan efek sampingnya ya. Terus penambahan berat badan, ya, ini juga salah satu. Makanya kenapa kalau misalnya pasien-pasien yang menggunakan KB hormonal, salah satu efek sampingnya yaitu peningkatan berat badan, kemudian ada akne dan lain sebagainya gitu ya. Kasian banget ya jadi wanita itu. Oke, kita bahas kontrasepsi ya. Nah, untuk kontrasepsi ada sangat banyak tipe kontrasepsi. Saya rasa juga mungkin udah dijelaskan sama Dokter Aditya ya. Jadi ternyata kontrasepsi tidak hanya kontrasepsi hormonal saja. Ada sangat banyak jenis kontrasepsi ya. Yang paling, nah nih. Jadi yang pertama itu ada tubal ligation ya. Itu salah satunya yang paling paling banyak digunakan kalau misalnya pasiennya emang sudah tidak mau punya anak lagi ya. Apa namanya? Nama awamnya apa? Apa? Apa nama awamnya? Kalian ngomong tapi nggak dihidupin ininya, mic-nya, jadi saya nggak tahu. Apa nama lainnya apa? Halo? Halo apa? Iya ya, silakan Ajis. Bisa menjawab dokter, Suara. kalau tidak salah mungkin sterilisasi dokter nggak? Mm, Atau lobotomi. ya, oke, itu ya, steril ya. Jadi ini salah satu KB ya. Jadi ke ini kemudian kalau ini memang jelas ya, fungsinya adalah agar mencegah bertemunya sel telur dan sperma ya pada tuba falopi ya. Jadi terjadi jadi kita salah satu mekanismenya adalah terjadi kita buat tubal ligation ya. Jadi diputus salurannya ya. Kemudian yang kedua itu, nah ini fungsinya adalah untuk mencegah terjadinya implantasi. Nah, salah satunya bisa digunakan IUD ya. Jadi IUD ini selain dia untuk mencegah terjadinya implantasi, dia juga membuat apa namanya inflamasi-inflamasi di sekitar dari uterusnya sehingga saat sperma itu masuk, nah sperma tidak bisa apa namanya bergerak dengan maksimal sampai ke tuba falopi bertemu dengan sel telur seperti itu. Kemudian selain itu, nah bisa juga digunakan untuk kontrasepsi pil, implan, dan juga injection. Nah ini sebenarnya masuk ke dalam kontrasepsi hormonal ya, yang fungsinya adalah selain mencegah terjadinya implantasi, sebenarnya yang pertama dia adalah untuk menghambat terjadinya perkembangan dari folikel dan juga menghambat terjadinya ovulasi. Ya, nah inilah yang banyak nanti digunakan. Ada yang berisi kombinasi dari estrogen dan progesteron, ada yang isinya progesteron saja, seperti itu ya. Nah, apa aja jenisnya? Ada yang pil, ada yang implan, dan juga ada yang KB suntik. Ya, jadi
Di situ nanti yang harusnya kadarnya dia meningkat. Nah, kadar saat dia meningkat dia terjadi influx ya. Jadi terjadi penurunan dari kadar estrogen dan progesteron ter- dia terus terjadi peningkatan sehingga tidak terjadi ovulasi. Itu salah satu mekanismenya. Kemudian, nah karena tidak terjadi ovulasi dan tidak yang pertama tidak terjadi perkembangan folikel. Kemudian karena kadar dari peningkatan estrogennya tidak maksimal. Kemudian yang kedua tidak terjadi apa namanya ovulasi sehingga karena tidak terjadi ovulasi sel telur tidak dikeluarkan maka tidak terjadi implantasi juga diharapkan seperti itu. Oke, itu yang pada perempuan ya. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk mencegah masuknya sperma. Nah, salah satunya bisa digunakan kondom ya, baik kondom laki-laki maupun kondom wanita. Kemudian bisa juga, nah salah satu efek dari kontrasepsi pil ini adalah meningkatkan, jadi membuat mukus pada serviks ini menjadi lebih kental ya, sehingga yang harusnya apa namanya sperma itu gampang eh, berjalan menuju ke ke uterus. Nah, dia dihambat oleh adanya mukus yang kental seperti itu. Jadi sekret dari vagina. Jadi salah satu efek dari KB itu juga KB hormonal adalah membuat sekret apa namanya sekret di vagina menjadi lebih eh, kental ya seperti itu. Nah, ada juga yang eh, dari sisi prianya ya. Jadi sisi prianya, jadi kalau dari pria ya bisa kita lakukan vasektomi yang fungsinya adalah mencegah sperma masuk ya seperti itu. Jadi sama aja kalau yang di wanita salurannya kalau kalau yang di wanita salurannya diputus itu adalah tubal ligation, tubektomi. Kalau misalnya di laki-laki ya vasektomi seperti itu. Nah, ini ya. Jadi tipe-tipe kontrasepsi ada metode alami ya. Jadi bisa abstinen periodik. Jadi eh, bahasa awamnya kalender ya, KB kalender. Jadi bisa kita lakukan apa namanya abstinen periodik. Jadi saat dia sudah masuk fase ovulasi terjadi kita lakukan abstinen periodik. Nah, saat dia sudah melewati fase ovulasi, nah, sudah mendekati apa namanya menstruasi ataupun setelah menstruasi, maka bisa tidak dilakukan abstinen. Kemudian metode withdrawal. Nah, ini juga bisa metode alami. Kemudian metode laktasi amenore ya. Jadi saat menyusui ya. Jadi prolaktin meningkat sehingga hormon estrogen dan progesteron menurun seperti itu. Walaupun metode alami ini efektivitasnya tidak cukup baik ya dibandingkan dengan KB yang lain ya. Kemudian metode barier yaitu dengan menggunakan kondom ya. Yang selanjutnya, nah ini hormonal ya. Ini yang akan kita bahas ya. Jadi kontrasepsi hormonal yang berisi hormon ya, estrogen maupun progesteron. Kemudian ada intrauterine device yaitu IUD. Nah ini salah satu yang non hormonal juga ya. Jadi dia adalah fungsinya adalah untuk mencegah terjadi implantasi dan juga membuat eh, peradangan di sekitar dari eh, apa uterusnya. Kemudian yang metode steril yang tadi ya, tubektomi. Oke. Nah, kita bahas yang kontrasepsi hormonal ya. Jadi untuk kontrasepsi hormonal ada banyak tipenya juga deh. Jadi ada yang combination oral kontrasepsi. Jadi kalau namanya juga combination ya. Jadi dia berisi kombinasi antara estrogen dan progesteron ya. Ada macam-macam ya. Ada yang jenisnya monofasik, ada jenisnya bifasik dan juga trifasik ya. Yang banyak di pasaran memang bifasik ya, yang muncul banyak di pasaran. Tapi memang nggak menutup kemungkinan ada yang monofasik dan juga trifasik. Kemudian ada progestin only kontrasepsi, namanya juga progestin only, berarti apa namanya komposisinya yaitu atau kandungannya itu adalah hanya progesteron saja. Kemudian ada postkoital atau emergency kontrasepsi yang nanti kita bahas ya. Nah, yang pertama kita bahas adalah combination oral kontrasepsi ya atau COC atau
apa namanya kontrasepsi hormonal kombinasi ya. Jadi namanya juga combination ya. Jadi dia mengandung estrogen dan progesteron yang diminum selama 21 hari. Estrogennya bisa berisi etil estradiol atau mestranol, sedangkan progestinnya dia berisi biasanya levonorgestrel ya. Efikasinya cukup tinggi ya, di atas 90%. Kemudian untuk yang generasi pertama biasanya dia berisi estrogen sekitar 50 sampai 100 mikrogram dan progesterin 2 sampai 10 miligram. Nah, combination oral kontrasepsi ini ada 3 jenis ya. Ada yang monofasik, bifasik, dan juga trifasik. Bedanya adalah yang kalau monofasik, nah dia berisi dosis yang tetap ya, namanya juga monofasik ya. Jadi 20 selama 21 hari dia berisi dosis estrogen dan progesteron yang sama gitu ya. Kemudian diikuti 7 hari bebas pil ya. Jadi selama 21 hari dia meminum eh, pil yang berisi estrogen dan progesteron dengan dosis yang sama. Kemudian 7 hari sisanya itu adalah pil placebo sebenarnya ya. Jadi bebas. Ada pilnya, jadi bukan bebas pil. Kalau dulu dia ada yang hanya isi 21 hari. Kemudian 7 harinya kosong deh, nggak minum obat sama sekali. Nah ini kadang membuat pasien menjadi lupa minum obatnya kapan gitu ya. Sehingga yang apa sediaan yang sekarang itu adalah tetap 28 pil, hanya 7 pil yang sisanya itu adalah placebo saja, nggak isi hormon ya. Jadi dosisnya ya ini berisi estrogen dan progesteron ya. Kemudian kalau bifasik, nah kalau bifasik dan atau trifasik, nah dia berisi kalau bifasik dia berisi 2 dosis progestin yang berbeda ya, tergantung menyesuaikan yang fungsinya adalah menyesuaikan rasio estrogen dan progesteron sesuai dengan siklus menstruasi. Seperti itu di contoh apa namanya fungsinya adalah seperti itu. Jadi 2 dosis yang berbeda untuk diminum pada waktu yang berbeda selama 21 hari. Jadi selama 21 hari dia ada beberapa pil yang berisi dosis yang berbeda-beda seperti itu. Mekanisme kerjanya yang jelas yang pertama itu adalah mencegah terjadinya ovulasi jadi dengan menekan FSH dan LH dan FSH. Kenapa kenapa sih SH dan FSH ini bisa menurun pada saat kita mengkonsumsi eh, pil KB? Kira-kira kenapa deh? Kira-kira kenapa? Halo, kira-kira kenapa? Saya panggil aja deh. Nggak muncul nih semua nih. Nirarta. Komang Nirarta. Iya dokter, Ya, kira-kira kenapa? eh Pil KB yang dikonsumsi itu bisa salah satu efeknya adalah menyebabkan penekanan dari LH dan FSH. Kira-kira kenapa? Kalau kita lihat dari fisiologinya tadi. Maaf ya ribut banget ini anak saya lagi main. Kira-kira kenapa? Nggak tahu? Ya silakan Aji Suara coba. Baik, Kenapa nih kira-kira? Mm-mm. mohon izin menjawab dokter. Mohon maaf Mm. kalau misal ada kekeliruan dari penjelasan dokter tadi. Kalau tidak salah, dokter tadi juga menjelaskan terkait dari umpan balik negatif yang dimana estrogen dan progesteron dalam pil KB itu menciptakan umpan balik negatif ke hipotalamus dan pituitari yang mengurangi pelepasan gen RH, yang mana tanpa gen RH yang cukup, produksi LH dan LH dan FSH itu bakalan ditekan atau menurun seperti itu dokter. Mohon maaf kalau keliru. Iya, oke. Ya, benar ya. Jadi terkait feedback negatif, tapi bukan ke gen RH-nya, tapi lebih ke pituitary anteriornya, sehingga dia menekan produksi dari FSH dan LH-nya. Nah, kalau misalnya FSH dan LH-nya menurun, salah satunya FSH-nya menurun, maka tidak terjadi
maturasi dari folikel. Karena tidak terjadi maturasi dari folikel, tidak terjadi juga ovulasi. Seperti itu ya. Itu salah satu mekanismenya ya. Jadi mekanisme progesteron pada aksis hipotalamus hipofisis pada siklus menstruasi ya. Jelas ya. Kemudian dia menekan FSH ya. Nah, ini selama fase folikular. Jadi kalau FSH-nya ditekan selama fase folikular, sedangkan pada fase folikular benar-benar butuh FSH gitu ya. Maka tidak terjadi fase folikular yang adekuat seperti itu ya. Kemudian komponen progesteron ini juga menghambat lonjakan dari LH. Nah, tadi ya, jadi lonjakan LH-nya tidak terjadi. Kalau lonjakan LH tidak terjadi, maka tidak terjadi ovulasi. Jadi dia membutuhkan lonjakan LH yang cukup tinggi supaya terjadi penipisan dari apa namanya folikelnya dan terjadi influx ya. Jadi apa namanya sel telurnya bisa dilepas seperti itu ya. Jadi kalau misalnya nggak ada lonjakan dari LH-nya, maka tidak terjadi ovulasi. Karena tidak terjadi ovulasi, maka diharapkan tidak terjadi pembuahan dan implantasi seperti itu ya. Kemudian efek lainnya yaitu menghambat transportasi di tuba Fallopi. Jadi memang ternyata selain dia menghambat terjadinya ovulasi, terus dia menghambat terjadinya maturasi dari folikel, dia juga menghambat transportasi dari tuba Fallopi sehingga dia membuat apa namanya lingkungan yang harusnya dilewati oleh sperma ini menjadi kesusahan ya. Jadi motilitas dari spermanya berkurang seperti itu. Kemudian efek dari progestin ini dia menyebabkan, nah ini ya, sekret serviks menjadi lebih tebal ya. Karena sekret serviks menjadi lebih tebal sehingga penetrasi ya menurunkan keadaan penetrasi sperma. Jadi kalaupun ada sperma, sperma akan susah untuk mencapai sel telur seperti itu ya. Sehingga akan menurunkan implantasi seperti itu. Oke, gimana kalau kontrasepsi yang progestin. Jadi kalau progestin only, maka isinya adalah progesteron saja atau namanya mini pill ya. Jadi kalau progestin saja, maka hanya ada progesteron dosis rendah ya, yang diminum setiap hari. Nah, kalau kayak tadi yang apa namanya kontrasepsi kombinasi itu kan ada progesteron dan estrogen kombinasi yang diminum selama 21 hari, kemudian 7 hari bebas pil seperti itu. Kalau misalnya progestin only, dia pilnya diminum setiap hari seperti itu tanpa adanya fase bebas pil seperti itu. Nah, kalau yang progesteron only dia ada yang selain pil dia ada yang suntikan juga ya. Jadi yang suntik yang KB suntik selama 3 bulan itu berisi progesteron biasanya. Kemudian, nah ini yang implan, nah implan subdermal yang ditaruh di bawah ya, di subdermal, itu juga berisi progesteron biasanya ya, misoprostol dan lain sebagainya. Macam-macam sih tergantung jenisnya, ada banyak jenisnya. Oke, itu, nah ini ya, jadi kalau kalau dulu implan itu ada yang berisi 6 kapsul seperti ini. Zaman dulu. Kalau yang sekarang sih lebih banyak yang satu kapsul aja yang dimasukkan di subdermal. Kalian udah dapat juga CSL-nya pasti ya. Nah, ini salah satu dari KB hormonal ya. Jadi jangan sampai nanti kalian bilang implan itu bukan KB hormonal. Itu salah besar ya. Dan perlu juga dipahami bahwa kita harus tahu juga efek yang dihasilkan. Karena memang selain kita apa namanya memberikan terapi ya apa namanya memberikan implan pada pasien tentu juga kita harus menjelaskan resiko-resiko yang bisa muncul. Nah, ini mekanisme kerjanya ya. Jadi mekanisme kerja dari progestin oli ini nah ternyata efikasinya lebih rendah ya dibandingkan yang kombinasi ya. Dia menghambat ovulasi sekitar 60-80% gitu ya. Menyebabkan penebalan lendir di serviks ya sehingga mengurangi penetrasi pada sperma. Kemudian pil progestin ini juga tidak menghambat terjadinya ovulasi. Jadi tetap terjadi ovulasi karena memang hanya progesteron aja diberikan ya. Jadi karena hanya progesteron yang dihasilkan, maka FSH tetap dihasilkan. Jadi FSH tetap dihasilkan, tetap terjadi ovulasi ya, terutama karena dosis progestin yang diberikan lebih rendah dibandingkan dengan pil yang kombinasi.
Kemudian penting untuk diminum pada waktu yang sama. Jadi sebenarnya tidak hanya ini ya, semua obat itu juga harus diminum pada waktu yang sama. Kenapa? Karena kita memastikan supaya kadar obat di dalam darah itu tetap stabil ya, tetap efektif gitu ya, tidak turun. Jadi kalau misalnya hari ini kita minum pagi, kemudian besok diminum malam, maka besok pagi itu sudah terjadi mulai ada penurunan kadar obatnya di dalam darah seperti itu ya. Kemudian terjadi perubahan endometrium ya. Jadi karena terjadi perubahan endometrium sehingga mampu mengganggu implantasi seperti itu. Nah, ini ya. Jadi salah satunya MPA ya yang tadi. Sorry. Nah, ini ya, medokstriprogesterone asetat. Nah, ini MPA ini dia kalau misalnya kadar obat di dalam darahnya itu meningkat, maka akan menghambat ovulasi dengan menurunkan frekuensi GnRH. Nah, ini ternyata khusus MPA dia bisa menghambat terjadinya ovulasi. Nah, kemudian ada yang namanya emergency kontrasepsi ya. Jadi kontrasepsi poskoital. Jadi memang kalau memang sudah terjadi ya, sudah terjadi, maka pagi hari untuk mencegah terjadinya implantasi, maka kita butuh pil KB yang diminum pagi hari seperti itu. Jadi rekomendasinya bisa diminum 2 pil mini pil ya, 2 dosis mini pil ya, dua tablet mini pil yang dibagi dalam 12 jam gitu ya. Jadi fungsinya adalah untuk mencegah bisa digunakan 2 dosis kontrasepsi oral dengan dosis yang tinggi. Jadi bisa kita berikan 2 pil yang berisi progesteron saja ya, mini pil atau 2 dosis yang kontrasepsi kombinasi seperti itu dibagi dalam 12 jam ya. Nah, fungsinya adalah untuk menghambat terjadinya ovulasi ya. Jadi kalau misalnya memang belum terjadi ovulasi, kita bisa cegah dengan kontrasepsi emergensi. Kemudian, kalaupun sudah terjadi ovulasi atau kalaupun sudah terjadi ovulasi, kita mencegah terjadinya implantasi seperti itu. Dan juga membuat gangguan pada mengubah lendir serviks dan lain sebagainya ya. Jadi memang kita uh, upayakan supaya tidak terjadi implantasi seperti itu ya. Nah, kalau memang sudah terjadi kehamilan ya nggak boleh ya kita berikan emergency kontrasepsi seperti itu. Nah ini ya, jadi kalau mini pill, nah ini progesteron oli. Kalau mini pill dia warnanya sama deh. Jadi ini dikonsumsi selama 28 hari, setiap hari diminum ya. Ini contoh yang mini pill. Nah ini contoh yang monofasik ya. Jadi monofasik dia berisi estrogen dan progesteron pada dosis yang sama selama 21 hari. Nah, ini bisa lihat ya. Jadi mulai dari hari pertama dia mengkonsumsi eh, apa namanya yang kombinasi ya sampai 21 hari. Nah, saat 21 hari mulai hari ke-22 sampai hari ke-28 ini sebenarnya bebas pil ya. Jadi bebas pil yang tidak berisi kandungan estrogen maupun progesteronnya seperti itu. Nah, ini contoh yang trifasik ya. Jadi kalau yang trifasik kita bisa lihat nih. Nah, 7 hari pertama, ini 6 hari ya. Ini hari ke-6, 6 hari pertama dia berisi dosis yang tertentu, kemudian dilanjutkan dengan dosis yang lain dan yang dosis ketiga. Nah, ini trifasik. Nah, kemudian setelah 21 hari bebas pil selama 7 hari. Seperti itu. Oke, ini efek sampingnya ya. Jadi perlu kita KIE juga kalau memang pasiennya memang punya riwayat adanya gangguan kardiovaskuler, maka memang tidak kita sarankan untuk penggunaan KB hormonal ya. Kenapa? Karena memang efek sampingnya salah satunya menyebabkan hipertensi ya. Hipertensi, kemudian bisa menyebabkan kejadian infark miokard, tromboemboli ya. Jadi cukup berbahaya apabila diberikan pada pasien-pasien dengan faktor resiko tertentu yang ini ya. Jadi memang kalau dia memang udah punya hipertensi yang panjang, kemudian ada riwayat gangguan kardiovaskuler yang lain, maka tidak disarankan. Kita sarankan ke IUD atau KB non hormonal yang lain. Kemudian, tapi kalau dosis rendah ya tidak signifikan sebenarnya, cuma tetap
amannya sih tidak diberikan aja gitu ya. Kemudian, nah ini ya resiko terjadinya kanker payudara, kemudian dan lain sebagainya ini memang konsumsi jangka panjang biasanya ada beberapa penelitian menyebutkan memang ada apa namanya ada hubungan ya untuk terjadinya resiko terjadinya kasus ini. Kemudian efek metabolik dan endokrin ya dia bisa menyebabkan gangguan metabolisme glukosa, kemudian metabolisme lipid. Nah, ini yang menyebabkan apabila orang wanita mengkonsumsi pil KB menyebabkan gemuk dan lain sebagainya ya. Dan efek-efek lain ada yang seperti mual, edema, sakit kepala dan lain sebagainya. Ada sangat banyak. Jadi kalau misalnya memang pasien memang mau konsumsi KB hormonal, maka kita harus antisipasi efek-efek samping ini. Kalau misalnya muncul efek samping yang cukup berat, maka di stop aja gitu ya, diganti dengan KB yang lain. Nah, ini kontraindikasi ya, sudah saya sebutkan tadi sebenarnya. Jadi kalau memang udah ada riwayat tromboemboli, kemudian ada gangguan cerebrovaskuler, ya pernah stroke sebelumnya atau lain sebagainya, ada riwayat infark miokard, kemudian ada penyakit arteri yang lain, terus ada apa namanya hipertensi sebelumnya nggak usah ya, ini nggak usah gitu ya. Kemudian diketahui atau diduga terjadi adanya karsinoma payudara, kemudian ada karsinoma yang lain itu juga nggak disarankan ya. Kemudian ada riwayat perdarahan pervaginam, nah itu perlu dicek dulu ya. Kemudian diketahui atau diduga hamil, nah itu tidak disarankan untuk mengkonsumsi pil KB ya. Kemudian ada gangguan-gangguan yang lain. Nah, ini gangguan fungsi hati tadi ya, karena dia bisa mengganggu metabolisme obat yang ada di hati. Oke, itu dia terkait kontrasepsi ya. Jadi obat-obatan hormonal dan juga kontrasepsi hormonal. Kemudian yang selanjutnya kita akan bahas obat-obatan yang mempengaruhi obat-obatan yang mempengaruhi kontraktilitas dari uterus ya. Jadi ada dua macam ya. Jadi kalau kita bicara tentang obat-obatan terkait kontraktilitas dari uterus, maka ada yang memicu, ada yang membuat melemahkan atau relaksan ya. Jadi ada yang menstimulasi, ada yang merelaksasi seperti itu. Ya kalau menstimulasi dari kontraktilitas uterus kita sebut sebagai uterotonik. Kalau membuat relaksasi dari uterus itu kita sebut sebagai tokolitik seperti itu. Obatnya ada macam-macam ya. Kalau yang uterotonik, contohnya yang paling sering adalah oksitosin yang banyak nanti digunakan ya pada kasus-kasus apa namanya partus ya. Kemudian ada ergot alkaloid, kemudian ada prostaglandin. Kemudian untuk yang tokolitik itu ada ritrodrin, kemudian terbutalin, salbutamol, dan juga MgSO4. Nah, ini juga nanti kita akan bahas bagaimana penggunaan MgSO4 karena memang cukup banyak nanti kalian gunakan di eh, apa namanya di kasus-kasus emergensi ya. Oke, kita bahas yang pertama uterotonik ya. Jadi uterotonik ini merupakan obat yang digunakan untuk merangsang kontraksi atau meningkatkan kontraksi dari uterus. Jadi uterotonik ini dia akan banyak digunakan biasanya untuk kasus-kasus partus ya, seperti induksi, kemudian penguatan persalinan, kemudian pencegahan atau penanganan perdarahan postpartum. Nah, banyak juga digunakan penanganan perdarahan akibat abortus inkomplit, nah juga digunakan ya biasanya dan penanganan aktif pada kala persalinan. Nah ini ya paling mungkin kalau yang kompetensinya kita untuk kasus-kasus penanganan aktif pada kala persalinan aja ya. Tapi kalau misalnya dalam perdarahan postpartum dan sebagainya itu mungkin kompetensinya lebih tinggi. Nah, kita bahas yang pertama oksitosin ya. Jadi oksitosin ini dia merupakan salah satu hormon peptide ya yang disekresi oleh pituitari posterior ya yang menyebabkan fungsinya adalah untuk ejeksi air susu pada wanita di masa laktasi. Jadi saat masa laktasi, oksitosin ini banyak diproduksi seperti itu ya. Jadi saat awal kelahiran, oksitosin juga diproduksi yang fungsinya adalah untuk membuat kontraksi pada uterus, postpartum, dan juga memproduksi memicu produksi air susu ya. Jadi prolaktin. Jadi bersamaan dengan rilis dari prolaktin seperti itu. Efeknya yaitu yang pertama jelas menyebabkan kontraksi pada rahim ya, penting dalam
untuk pelebaran serviks sebelum kelahiran, kemudian kontraksi selama kala 2 dan kala 3 persalinan ya. Kemudian membantu rahim dalam pembekuan titik perlekatan pada plasenta postpartum. Nah, ini banyak digunakan untuk kala 3 biasanya ya. Dan juga bisa digunakan pada beberapa minggu selama menyusui yang fungsinya adalah untuk memicu produksi dari apa namanya air susu. Kemudian penggunaan klinisnya biasanya dalam dosis kecil bisa kita gunakan untuk menyebabkan ritmik kontraksi ya dan induksi persalinan biasanya. Kalau yang dosis yang besar biasanya digunakan untuk kasus-kasus perdarahan pasca persalinan biasanya ya, atau misalnya terjadi kontraksi tonik ya, benar-benar tidak terjadi kontraksi pada uterus seperti itu. Jadi relatif aman ya. Jadi bisa digunakan untuk dosis yang dianjurkan. Ya kalau misalnya dosisnya udah tepat ya memang bisa relatif aman dan efek sampingnya jarang terjadi biasanya ya. Dan banyak memang digunakan untuk kasus-kasus induksi pada persalinan. Kalaupun digunakan itu harus dimonitor dengan ketat seperti itu. Efek samping yang muncul biasanya kalau dosis yang tepat ya, dosis yang direkomendasikan memang relatif amannya jarang ada efek samping biasanya. Tapi kalau dosis yang berlebihan dan pemberian jangka panjang yang lebih dari 24 jam, nah akan menyebabkan uterus tetanik ya, dan bisa bahkan sampai eh, ruptur uteri dan lain sebagainya. Nah, bisa menyebabkan juga penurunan denyut jantung, aritmia, kerusakan otak kejang, dan lain sebagainya ya. Biasanya sih digunakan pada dosis-dosis rendah aja dan dosis yang dianjurkan aja. Tergantung dari kasusnya ya. Nah, ini indikasinya ya, kalian bisa baca. Jadi banyak digunakan untuk induksi ya. Kemudian mengontrol perdarahan, kalau misalnya terjadi atonia uteri pasca persalinan dan lain sebagainya, kemudian merangsang kontraksi uterus dan lain sebagainya. Ini ya. Oke. Ini bisa menghilangkan pembekakan payudara. Kenapa kira-kira? Jadi pada fase laktasi ya. Jadi fase menyusui selain prolaktin yang dibutuhkan untuk memproduksi apa namanya yang digunakan untuk memproduksi air susu ya. Butuh juga oksitosin yang fungsinya adalah untuk melebarkan saluran ya. Jadi melebarkan saluran kelenjar dari payudara ya. Kalau misalnya oksitosinnya eh, kurang ya, jadi ibunya stres dan lain sebagainya, oksitosinnya turun, maka air susunya pun juga tidak akan keluar dengan lancar karena memang terjadi penyumbatan seperti itu ya. Jadi oksitosin juga butuh ya selain prolaktin. Prolaktin dibutuhkan untuk memproduksi air susu yang banyak, tapi dibutuhkan juga oksitosin yang fungsinya adalah untuk memperlancar alirannya seperti itu. Jadi kalau misalnya terjadi pembengkakan ya ada bendungan payudara, maka butuh oksitosin ya. Kemudian kontraindikasinya ya jelas ya kalau misalnya terjadi uterus yang hipertonik, kemudian distres janin, ada gangguan apa kehamilan prematur dan lain sebagainya tentu nggak boleh ya diberikan seperti itu. Nah, preeklamsi atau penyakit kardiovaskuler yang lain ya nggak boleh ya diberikan. Nah, itu yang tadi sitosin, kemudian alkaloid ergot ya. Jadi alkaloid ergot ini merupakan obat yang berasal dari jamur ya. Nah, dia berdasarkan efek dan struktur kimianya dibagi menjadi 3 ya. Jadi ada yang alkaloid asam amino, ergotamin, ya ini memang paling banyak digunakan ya. Paling kuat dari kelompok alkaloid asam amino. Kemudian ada yang dihidroergotamin dan juga alkaloid amin. Secara farmakokinetik, dia ergotamin ini diabsorpsi secara lambat ya, jadi tidak sempurna pada saluran cerna. Kemudian dia mencapai titik setengahnya pada 2 jam dengan dosisnya yang efektif yaitu untuk pemberian IM yaitu adalah 1/10 dari dosis oral ya. Jadi untuk mencapai respon dari uterusnya sekitar 20 menit gitu. Sedangkan kalau dosis IV-nya dia setengah dari dosis IM gitu ya. Fungsinya adalah untuk merangsang uterus ya yang biasanya efeknya diperoleh dalam 5 menit kalau yang IV. Nah, kebanyakan ya sebagian besar obat-obatan ini diekspresi melalui empedu ya dan diabsorpsi kurang sempurna ya. Eh,
kalau yang dihidroergotamin dibandingkan dengan ergotamin. Nah, kalau yang alkaloid amin ini diabsorpsi dengan cepat dan sempurna pada saat kita berikan secara oral, seperti itu. Nah, ini cara kerjanya dia secara farmakodinamiknya dia akan mempengaruhi otot uterus ya. Jadi menyebabkan kontraksi pada otot uterus ya. Sehingga dapat memperpendek kala 3. Jadi salah satu alternatif ya kalau misalnya oksitosin tidak digunakan. Kemudian menstimulasi otot-otot polos terutama di pembuluh darah perifer dan juga di uterus ya. Nah, ini kalian bisa lihat ya di sini ya berbagai efek oksitoksik dari eh, golongan dari alkaloid ya, alkaloid ergot. Kemudian nah ini ya. Jadi nanti kalian bisa baca di sini. Nah, dia memang yang mana bisa aktif apa efektif digunakan secara peroral, yang mana tidak efektif diberikan secara oral kayak gitu ya. Ada beberapa kalau misalnya alkaloid amin dia memang sangat aktif dan memang efektif diberikan secara oral. Kalau misalnya yang alkaloid asam amino ya alkaloid ergot yang lain, nah itu biasanya kurang efektif diberikan secara oral, bisa digunakan secara IM atau IV seperti itu ya. Oke, pemberian ini alkaloid ergot ini juga akan membuat pembuluh darah mengalami vasokonstriksi ya, sehingga memang harus kita evaluasi ya tekanan darahnya ya, biasanya bisa menyebabkan tekanan darah yang meningkat dan terjadi efek oksitoksik pada kandungan yang matur seperti itu. Nah ini ya indikasinya ya, bisa digunakan untuk induksi, kemudian mengontrol perdarahan hampir sama ya, karena memang masuk ke dalam uterotonik ya. Oke, nah ini kontraindikasinya ya, kalau misalnya ada gangguan pembuluh darah, karena tadi dia mempengaruhi ya pembuluh darah, kalau misalnya emang ada riwayat gangguan pembuluh darah yang lain, kayak arteriosklerosis, penyakit pembuluh darah koroner, dan lain sebagainya, memang tidak disarankan diberikan. Nah ini dosisnya ya, nah kalian bisa lihat di sini, kemudian ada beberapa nama generik dan nama paten yang banyak digunakan ya. Oke. Nah, ini efek sampingnya ya. Jadi pada efek pada uterus jelas kalau dosisnya minimal dia bisa menyebabkan kontraksi pada uterus ya. Kalau misalnya dosisnya besar maka bisa menyebabkan uterus tetani. Oke. Dan sebagainya nanti kalian bisa baca di sini ya. Efek yang banyak memang efeknya selain pada karena menyebabkan signifikan seperti itu. Oke. Oke, kemudian misoprostol. Nah, misoprostol ini biasanya sih prostaglandin ya isinya ya. Jadi misoprostol ini merupakan prostaglandin analog ya, yang fungsinya selain menyebabkan uterotonik, dia juga salah satu obat yang fungsinya adalah menghambat sekresi asam lambung gitu ya, menaikkan proteksi mukosa lambung. Jadi memang kalau kalian ingat di blok gastro ya, ini salah satu obat yang digunakan pada sistem gastrointestinal juga ya. Jadi untuk kasus-kasus dispepsia, kasus-kasus ulcus pepticum itu banyak digunakan. Cuma memang perlu perlu hati-hati kalau memang pasiennya ada indikasi hamil atau ada indikasi pasiennya terjadi implantasi, maka tidak boleh diberikan. Kontraindikasi diberikan misoprostol ya. Jadi setelah penggunaan misoprostol, dia akan diabsorpsi secara efektif ya dan cepat ya menjadi obat yang aktif menjadi asam misoprostol. Nah, inilah yang akan menyebabkan terjadinya kontraksi pada uterus ya. Nah, kadar puncaknya itu akan menurun jika misoprostol diminum bersamaan dengan makanan. Jadi nggak boleh diminum bersama dengan makanan. Misalnya bisa diminum sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Nah, ini indikasinya hampir sama ya sebenarnya karena memang sama-sama apa namanya uterotonik ya. Oke, nah, ini juga sama menghilangkan pembekakan dari mami. Oke, oke, ini dosisnya ya. Jadi per oral ya bisa digunakan secara per oral kalau digunakan untuk terapi gangguan gangguan gastrointestinal akibat obat-obatan NSAID ya bisa diberikan. Kemudian apa namanya? Bentuk sediaannya biasanya tablet ya. Nah, bisa tablet. Contoh obatnya gastrol ya. Jadi gastrol ini isinya misoprostol 200 mikrogram
per tablet. Nah, kalau misalnya penggunaan gastrointestinal diminum secara oral, kalau misalnya untuk kasus-kasus induksi bisa dimasukkan ke dalam vagina seperti itu. Nah, ini ya efeknya ya menyebabkan kontraksi dari uterus. Nah, bisa juga efek samping yang lain ya, bisa menyebabkan diare dan lain sebagainya. Oke, itu dia uterotonik ya. Sekarang kita bahas tokolitik ya. Oke, untuk yang tokolitik, nah ini merupakan relaksan ya. Jadi untuk tokolitik ya fungsinya adalah untuk relaksan dari uterus ya. Jadi digunakan biasanya untuk kasus-kasus dismenorrhea, kemudian ada ganggu apa kelahiran prematur atau kehamilan prematur. Nah, itu biasanya diberikan ya. Contoh obatnya ada yang terbutalin, golongan beta adrenergic agonis, ada terbutalin, ada salbuterol. Kemudian golongan CCB itu ada MgSO4 ya. Kemudian ada progesteron, kemudian prostaglandin sintetase inhibitor, kemudian ada nitric oxide, dan lain sebagainya. Nah, ini ya. Jadi nanti di sini kalian bisa baca ya. Banyak juga ada di jurnal-jurnal dan juga di buku ya, jenis obat-obatan tokolitik walaupun obat-obatan ini memang kompetensinya cukup tinggi, tidak kompetensi 4A ya. Jadi memang dokter umum jarang meresepkan dan jarang memberikan seperti itu ya. Jadi yang setidaknya kalian nice to know aja untuk obat-obatan tokolitik seperti itu. Ini ya bisa digunakan. Efek-efeknya ini, mekanisme kerjanya. Oke, nggak banyak saya apa namanya, nggak banyak saya apa namanya berikan ya untuk tokolitik karena memang kompetensinya bukan kompetensi kita. Yang penting kalian tahu ya jenis-jenis obatnya ada macam-macam. Mungkin yang nanti saya bahas adalah MGSO4 aja di belakangnya. Tunggu sebentar ya, Dek ya. Eh, Bentar-bentar. Saya ini bentar jawab. Saya jawab telepon sebentar ya. Oke, kita lanjut ya, Dek ya. Oke, setelah tokolitik kita bahas obat-obatan teratogenik ya. Nah, apa sih itu obat-obatan teratogenik? Jadi, obat-obatan teratogenik atau teragen ya, teratogen. Nah, itu merupakan obat-obatan yang dapat menghasilkan perubahan permanen pada struktur dan fungsi pada organisme yang terpapar selama kehidupan embrio atau janin. Jadi, obat-obatan teratogenik ini sangat tidak disarankan diberikan pada ibu hamil ya, terutama pada trimester pertama. Nah, kenapa? Karena pada trimester pertama terjadi organogenesis. Nah, diharapkan eh, apa namanya? Pada proses organogenesis ini tidak terjadi eh, kerusakan atau perubahan yang diakibatkan karena pemberian obat-obatan teratogenik ya. Kemudian, nah ini sangat berbahaya apabila kita berikan pada kasus-kasus kehamilan, terutama pada kasus-kasus kehamilan pada trimester pertama ya. Faktor-faktor yang bisa mempengaruhi teratogenitas ini, yang pertama ya jenis obatnya ya. Jadi jenis obatnya itu ada dosisnya, kemudian rute pemberiannya, kemudian frekuensi paparannya. Semakin banyak dikonsumsi, semakin banyak juga terpapar, maka semakin mudah juga terjadi perubahan pada struktur dan fungsi pada organ organisme yang janin ya. Kemudian ada durasi paparannya, kemudian waktu kehamilannya ya. Jadi paparannya bersamaan kalau misalnya
pas dia terjadi organogenesis dan terjadi paparan dari obat-obatan teratogenik, maka cukup berbahaya juga ya. Oke, kemudian ada penyakit yang membawa ya, penyakit bawaan, kemudian ada kerentanan genetik, misalnya terjadi perubahan genetik dan lain sebagainya. Kemudian pas juga pasien yang mengkonsumsi obat-obatan teratogenik, maka cukup berbahaya juga ya. Nah, apa saja obat-obatan teratogenik? Ada sangat banyak ya, Dek, ya. Nanti kalian bisa cari juga. Jadi, kalian bisa lihat dari pregnancy kategori ya, FDA pregnancy kategori. Jadi setiap obat itu ada pregnancy kategorinya ya. Jadi ada yang kategori A sampai kategori X ya. Apa itu? Jadi kalau kategori A dia tergolong yang aman ya. Jadi pada beberapa penelitian, ya, penelitian pada wanita hamil ya, dia tidak menunjukkan adanya resiko pada fetus ya, pada fetal ya. Pada trimester pertama, kedua, ada maupun ketiga. Jadi pada semua trimester itu aman. Jadi semua obat yang tergolong pregnancy kategorinya A itu masih aman gitu ya. Sedangkan kalau memang yang B, ya kalau pada B dia pada penelitian menggunakan hewan coba dia tidak menunjukkan adanya resiko ya pada fetusnya ya. Tapi tidak ada apa namanya penelitian yang adekuat ya pada wanita hamil. Walaupun dia apa namanya aman pada hewan coba ya, tapi pada wanita hamil dia penelitiannya belum adekuat ya untuk memastikan memang benar aman pada wanita hamil atau tidak seperti itu. Bisa diberikan ya, bisa diberikan dan masih tergolong aman sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya obat-obatan yang kategorinya B itu memang masih tergolong aman diberikan ya kalau memang benar-benar dibutuhkan pada pasiennya seperti itu. Nah, kalau yang kategori C eh ini yang obat-obatan pada kategori C ini di mana pada penelitian menggunakan hewan coba dia menunjukkan adanya efek teratogenik ya. Nah, dan menyebabkan embriosidal ya. Tapi memang belum ada informasi yang adekuat, penelitian yang adekuat pada yang penelitian pada hewan coba, pada wanita hamil ya. Nah, ini tidak disarankan untuk diberikan ya. Jadi, kalaupun dibutuhkan ya, kalaupun dibutuhkan itu memang bisa diberikan apabila manfaatnya lebih besar daripada resikonya seperti itu ya. Jadi kalaupun benar-benar butuh banget ya memang kalau udah eh, dokter juga sudah mempertimbangkan ya apakah memang manfaatnya lebih besar daripada resikonya seperti itu. Dan kalau memang bisa tidak boleh diberikan ya pada pasiennya gitu. Yang D, nah jelas ya. Nah, menunjukkan adanya fatal risk ya. Jadi baik pada hewan coba maupun pada pada manusia ya, sehingga memang sangat tidak disarankan ya diberikan. Dan kalau yang X ya, ini menyebabkan fetal abnormalities ya, jangan benar-benar kontraindikasi diberikan ya. Jadi memang dari sebenarnya dari kelompok obat pregnancy kategori yang C sampai X itu memang sudah tidak disarankan ya. Yang D dan X apalagi benar-benar dikontraindikasikan. Yang C bisa diberikan kalau memang kebutuhannya memang benar-benar mendesak dan memang manfaatnya lebih besar daripada resikonya seperti itu. Nah, ini ada juga yang pregnancy kategori yang tadi FDA, kalau yang ini berdasarkan Australian Drug Evaluation Committee. Hampir sama ya, cuma kalau yang ini kategori B-nya itu dibagi lagi ya. Jadi ada yang B1, B2, B3. Kalau B1 dia pada hewan coba tidak menunjukkan adanya resiko, kemudian kalau B2 dia melakukan sudah dilakukan penelitian tapi hanya lingkup yang kecil seperti itu ya. Jadi memang apakah memang aman atau tidak, nah itu belum bisa dipastikan dengan baik gitu. Kalau yang B3 dia menunjukkan adanya resiko ya. Nah, meningkatan resiko terjadinya apa namanya? eh, peningkatan adanya resiko yang berbahaya jika diberikan pada wanita hamil seperti itu ya. Oke, tapi memang belum dilakukan penelitian yang
detail ya penelitian pada manusia. Kalau yang C ya sama, hampir sama sih ini. Cuma yang membedakan adalah kategori B-nya itu dibagi lagi seperti itu. Oke, nah ini jenis obatnya ya. Jadi ada sangat banyak gitu ya. eh ada yang ACE inhibitor, kemudian angiotensin 2 antagonis. ACE inhibitor ini obat apa? ACE inhibitor ini obat apa, Dek? Mas. ACE inhibitor. Kalian semester Mohon berapa izin, sih? dokter. Mohon izin menjawab, dokter. Mm-mm. Dari yang satu, S inhibitor itu adalah obat untuk hipertensi. Mm-mm. Kalian udah geblok ini ya? Udah kan ya? Udah ya. Oke. Kemudian angiotensin 2 antagonis, obat apa? Angiotensin 2 antagonis, obat apa? Mohon izin dokter, Mm, silakan. mungkin untuk angiotensin dua antagonis itu untuk menurunkan tekanan darah dokter. Sama ya, jadi obat-obatan kardiovaskuler juga ya. Oke, jadi memang beberapa obat-obatan kardiovaskuler, terutama obat-obatan hipertensi, itu sangat selektif ya. Jadi kalau misalnya kalian mau berikan pada ibu hamil, memang ada yang aman, beberapa yang aman. Jadi nggak semua obat-obatan hipertensi bisa kalian berikan pada ibu hamil ya. Kemudian ada isotretinoin yang bisa digunakan pada kasus-kasus akne, kemudian alkohol, kokain ini jelas ya. Jadi kalau bisa nggak mengkonsumsi dulu. Kemudian beberapa obat-obatan yang mengandung vitamin A dosis tinggi itu juga tidak disarankan ya. Apa contohnya? Yang banyak pada skincare sekarang. Izin menjawab dokter. Mm-mm. Retin. Mm-mm. Nah itu ya, jadi nggak disarankan ya. Jadi semua kan apa semua krim yang mengandung retinoid itu tidak disarankan ya. Kemudian litium, kemudian hormon-hormon yang lain, beberapa antibiotik juga kalau kalian cari itu memang kalau beberapa antibiotik banyak yang kandungannya golongannya golongan B dan golongan C seperti itu. Itu ya. Jadi mungkin kalau yang golongan masih golongan B bisa kalian berikan. Kalau memang masih bisa kita cari yang golongan A ya. Seperti itu. Kemudian obat-obatan antikonvulsan ya, obat-obatan kejang. Nah, itu ada beberapa yang aman ya, yang kategori A atau kategori B bisa diberikan. Kemudian beberapa obat kanker ya memang cukup berbahaya ya. Oke, beberapa obat-obatan yang digunakan untuk kasus-kasus rematik ya kayak obat-obatan anti nyeri ya. Obat-obatan anti nyeri, nah itu juga banyak ya. Perlu kita pertimbangkan juga. Memang kalau eh, pasien-pasien hamil biasanya untuk menghilangkan nyeri, kalau misalnya ada nyeri dan lain sebagainya itu biasanya hanya disarankan paracetamol aja yang masih kandungannya golongan A ya. Kemudian, nah ini beberapa obat-obatan tiroid. Nah, itu memang juga banyak ya. Oke, dan obat yang lain. Ada sangat banyak obat ya. Ini hanya beberapa yang saya sebutkan di sini. Kemudian, nah ini ya. Kenapa sih obat-obatan apa namanya teratogenik ini berbahaya? Karena memang tergantung dari gestational timingnya ya. Jadi, terutama trimester pertama kita bisa lihat ya. Pada trimester pertama, nah ini cukup banyak organ yang diproduksi di sini ya. Jadi perkembangan organ-organ ini banyak pada trimester pertama ya. Nah, kalau misalnya kita berikan obat-obatan teratogenik, terutama misalnya pada minggu-minggu awal gitu ya. Nah, misalnya pada minggu-minggu
ke minggu ketiga sampai minggu ke-8. Nah, ini bisa menyebabkan terjadinya neural tube defect. Kemudian bisa juga terjadi retardasi mental dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga gangguan pada jantung kalau misalnya kita berikan pada 8 minggu pertama kehamilannya. Bisa gangguan pada ASD, VSD, fetal fetal ventricle septal defect, septal defect dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga menyebabkan gangguan pada upper limb dan juga lower limb ya. Nah, ini juga paling sering ya bisa menyebabkan terjadi gangguan pada upper lip ya. Hmm. Kemudian pada 16 minggu pertama, nah itu ternyata banyak pembentukan dari organ-organ indera ya. Jadi organ indera seperti telinga, mata, dan lain sebagainya ini banyak sedang dibentuk pada trimester-trimester awal. Nah, sehingga pada minggu-minggu ini sangat tidak disarankan apabila diberikan obat-obatan teratogenik ya. Oke, ini kalian bisa lihat ya. Nah, semakin dia warnanya ungu, maka highly sensitive period, jadi cukup berbahaya. Kalau yang warnanya hijau, ini sudah less sensitif ya. Jadi amannya memang trimester awal. Itu 12 bulan, 12 minggu pertama. Oke, ini tadi udah ya. Nanti kalian bisa baca ya. Jadi ada sangat banyak obat-obatan. Jadi kalau misalnya kalian ragu ya saat kalian mau meresepkan obat pada pasien hamil, cek aja FDA kategori pregnansinya. Jadi cek aja kandungan obatnya apa, terus kita lihat FDA pregnancy kategorinya apa. Kalau misalnya kategorinya di atas B itu aman, kalau misalnya di bawah B itu kita cari obat yang lain kayak gitu. Oke, kemudian ya ini sedikit ya. Lagi berapa? Oke, 10 menit ya. Obat kegawatan pada kehamilan. Sedikit ya. Jadi kegawatan pada bagian obstetri itu ada beberapa ya. Jadi pada trimester pertama itu bisa terjadi biasanya aborsi ya. Kemudian trimester kedua bisa terjadi antepartum bleeding, kemudian preeklamsi, eklamsi, prom dan lain sebagainya. Pada trimester ketiga bisa terjadi antepartum bleeding, prom, preeklamsi, eklamsia dan stonia. Nah, yang banyak nanti kalian gunakan, terutama pada kasus preeklamsi ya, itu adalah MGSO4 ya. Jadi MGSO4 ini banyak salah satu first line, first therapy yang diberikan pada kasus emergensi, terutama pada kasus preeklamsi dan eklamsia yang berat ya. Nah, ini hmm, mekanisme kerjanya adalah menekan sistem saraf pusat, kemudian memblok transmisi neuromuskular di perifer, kemudian menghasilkan efek antikonvulsan ya. Jadi terutama bisa digunakan pada kasus-kasus preeklamsi dan eklamsi gitu ya. Dia secara apa namanya secara mekanisme kerja adalah mampu menurunkan jumlah asetilkolin yang dilepaskan di ujung impuls saraf motorik seperti itu sehingga mampu memberikan efek antikompulsan. Kemudian dia memicu pergerakan kalsium, kalium, dan natrium masuk keluar sel dan menstabilkan membran yang dirangsang. Nah, secara farmakokinetik dia diabsorpsi ya dengan cepat jika diberikan secara IV, kemudian jika diberikan secara IM, dia mencapai kadar puncaknya dalam 1 jam. Durasi yang diberikan kalau IV sekitar 30 menit, kalau IM sekitar 3 sampai 4 jam ya. Distribusinya dia akan sekitar 30% dia akan terikat dengan protein dan distribusi ekstraseluler sekitar 1 sampai 2% ya dan dia dieliminasi seluruhnya di urin. Nah, bagaimana cara memberikan MGSO4? Jadi kalau misalnya kalian ketemu pasien preeklamsi ya, PEB itu di IGD, maka kalian harus segera memberikan MGSO4. Jadi cara pemberian MGSO4-nya ya adalah yang pertama berikan dosis awal ya. Dosis awal MGSO4 sesuai prosedur itu adalah 4 miligram ya untuk mencegah kejang atau kejang berulang. Jadi 4 miligram diberikan, kemudian 6 miligram sisanya itu diberikan sesuai dengan prosedur. Jadi
Untuk loading yang pertama itu adalah 4 miligram ya secara apa namanya bolus pelan. Kemudian untuk maintenance-nya adalah 1 miligram per jam sebenarnya seperti itu. Kenapa diberikan di sini disebutkan 6 miligram dalam 6 jam? Karena dalam satu vial MgSO4 itu berisi 10 miligram seperti itu ya. 10 gram, sorry. Jadi yang pertama kita ambil dulu 4 miligram, 4 gram larutan MgSO4. Nah, jadi sediaan MgSO4 ini adalah 2 Aquades ya. Nah ini sediaannya ya. Jadi sediaan MgSO4 ini adalah 25 mililiter ya, 25 mili. Jadi ada yang MgSO4 40%, ada MgSO4 yang 20% ya. Kalau yang ini dia 40% ya. 40% dalam 25 mili. Jadi kalau kalian menemukan MgSO4 sediaannya 40%, dia berarti setiap milinya, setiap 1 milinya itu mengandung 400 miligram MgSO4 gitu ya. Jadi dalam 25 cc-nya itu mengandung 10 gram MgSO4 seperti itu. Kalau misalnya yang 20 mana 20 ya? Nah, ini. Kalau misalnya 20 mili, 20% MgSO4, jadi setiap milinya itu mengandung 200 miligram MgSO4. Jadi per 25 milinya dia mengandung 5 gram MgSO4. Itu berbedanya ya. Oke, jadi kalau misalnya kita mau cari dosis awal, loading dosnya tadi berapa? Loading dosnya tadi berapa? 4 gram ya. Ya, 4 gram. Kalau misalnya kita ada sediaan MgSO4 yang 40%, jadi berapa mili yang kita berikan? Kita butuh 4 gram, Dek. Per milinya, kalau MgSO4 yang 40% itu adalah 400 gram. 400 miligram, sorry. 400 miligram. Berarti kita butuh berapa? Berapa cc diberikan di awal saat loading dose? 10 cc, dokter. Iya, 10 cc ya. Jadi kita ambil 10 cc FGSO4 40%. Biasanya karena kalau yang 40% itu cukup pekat ya. Jadi kita pakai spat yang 20 cc. Jadi kita ambil 10 cc MgSO4 yang 40% ditambah dengan 10 cc Aquades. Nah, jadi totalnya 20 cc ya. Nah, lalu kita bolus pelan ya. Secara IV ya. Kita bolus pelan 5 sampai 10 menit. Ya, ada juga yang memberikan referensi 10 sampai 20 menit ya. Jadi sekitar 10 menit ya, 10 sampai 15 menit lah rata-rata ya. Jadi kita bolus pelan-pelan sampai benar-benar habis selama 10 sampai 15 menit seperti itu ya. Nah, kemudian kalau misalnya sediaannya yang tadi kita nemu nih satu ya, 40%, berarti tadi kita udah ambil berapa MgSO4-nya? 4 gram, dokter. 4 gram berapa mili yang sudah kita ambil? 10 mili, 10 mili, berarti sisanya berapa? 15. 15 mili. Nah, kita sisanya 15 mili. Nah, sedangkan untuk dosis maintenance kita butuh 1 gram per jam. Berarti 15 mili sisanya ini habis dalam berapa jam, Dek? 6 jam, dokter. Dalam 6 jam karena 15 mili sisanya itu setara dengan MgSO4 berapa gram? 6 gram, dokter. 6 gram. Udah ada sama jawabannya di sini sebenarnya. Jadi 15 cc sisanya itu kita gunakan ya semua ya itu setara dengan 6 gram. Karena kebutuhannya adalah 1 gram per jam, maka MgSO4 ini yang 6 gram ini harus dihabiskan dalam 6 jam. Caranya adalah 15 cc sisanya kita ambil, kemudian kita campurkan ke dalam RL atau larutan infus ya 500 mili. Nah, itu dihabiskan dalam 6 jam seperti itu. Ya, gitu. Itu kira-kira yang nanti kalian banyak eh, temui nanti ya. Nah, gimana kalau misalnya sediaannya 20% nih?
Jadi kalau MgSO4 20% itu kan setiap milinya mengandung 200 miligram MgSO4. Jadi per 25 milinya dia hanya mengandung 5 gram saja. Nah, berarti untuk dosis awalnya berapa mili yang kita berikan? 20 dok. 20 ya. Nah, udah ada sih jawabannya di sini sebenarnya. Jadi 20 ya. Dari mana dapatnya? Eh, Kalau saya itu perhitungannya 5/25 sama dengan 4 per X. Iya, bisa kayak gitu. Bisa. Bisa juga pakainya per milinya ya. Jadi kita pakai perlunya berapa? 4 gram. Jadi 4.000 per 200. Jadi kita dapat 20 cc atau 20 mili ya. Jadi kita ambil 20 mili MgSO4. Ya, karena memang yang 20% tidak sepekat yang 40%, maka kita nggak usah campurkan lagi dengan Aquades. Jadi langsung aja dari 20 cc tadi. Sama ya ternyata 20 cc kita bolus pelan ya. Kemudian sisanya berapa berarti? Kita ambil 20 cc berarti sisanya 5 mili ya. Nah, 5 mili ini setara dengan 5 mili setara dengan per milinya 200. Berarti 200 kali 5 mili, betul ya? Berarti setara dengan 1 gram. Berarti kalau misalnya kalian pakai MG 20%, hanya sisa 1 gram aja nih untuk maintenance. Jadi 1 gram itu, jadi 5 mili sisanya kalian masukkan ke dalam infus harus habis dalam 1 jam. Berarti infusnya berbeda ya. Berbeda. Jadi nggak sama nih nanti pemberian MG4 kalau sediaannya yang 20% sama yang 40%. Itu ya. Itu aja sih sebenarnya yang penekanan yang harus saya berikan karena memang nanti cukup banyak nih kalian nanti temui di apa namanya di kasus-kasus saat koas nanti ya. Dulu saya koas juga cukup banyak eh, ketemu kasus preeklamsi, PEB, preeklamsi dan eklamsi. Tentunya MGSO4 ini benar-benar udah di luar kepala ya. Jadi kalau bisa benar-benar ingat dan harus pastikan sediaannya berapa. Jadi kalau kalian udah tahu sediaannya, maka kalian harus hitung dulu berapa yang diberikan gitu ya. Jadi berbeda nih, bukan hafalan lagi ya. Diberikannya berapa mili, tapi tergantung sediaannya, sediaan MgS4-nya. Oke, ini udah sih sama sih ini, mirip ya. Ini cuma apa namanya detailnya aja. Yang tadi saya udah rangkum di belakang ya. Jadi semua kehamilan dengan eklamsia itu harus diterminasi dengan segera ya dek ya. Dengan atau tanpa memandang umur kehamilan. Karena emang suatu keracunan ya. Keracunan jadi harus segera dikeluarkan. Nah salah satu-satunya cara yang pemberian terapi utamanya adalah kita berikan MgSO4 dulu sebelum terjadi terminasi. Seperti itu. Gitu. Oke. Oh ya pas nih saya selesainya. Ini sama sih ya. Jadi ada juga ternyata alternatif ya. Jadi kalau tadi kan kita lihatnya secara IV ya. Ada juga alternatif yang diberikan secara IM gitu ya, Dek ya. Jadi kalau alternatif yang diberikan secara IM eh kita berikan dulu tetap kita loading dulu ya. Kita bolus 4 miligram MgSO4 sebanyak 20 cc, ya ini 20% sebanyak 20 cc. Nah, bolus pelan selama 5 sampai 10 menit atau injeksi MgSO4 40% sebanyak 10 cc ya, ditambah dengan 10 cc Aquades bolus pelan. Atau kalau memang tidak bisa dibolus, maka bisa kita berikan alternatif injeksi secara IM ya. Jadi injeksi secara IM kita injeksikan 10 gram MgSO4 ya, 40% yang di IM secara pelan deh ya. Secara 5 menit disuntikkan secara IM dengan pelan dalam waktu rentang waktu 5 menit ya. Jadi kita injeksikan bolus 5 gram kanan, bokong kanan dan 5 gram bokong kiri. Itu juga salah satu alternatif yang bisa diberikan. Kayak gitu. Oke, nah ini alternatif kedua IV aja. Ini sama sih yang tadi. Nah ini ya. Jadi apa sih syaratnya? Jadi PMGSO 4 ada syaratnya nih. Jadi sebelum kita berikan, kita harus tahu dulu nih. Jadi ada catatan. Jadi syarat pemberian MGSO 4 itu adalah saat RR-nya itu respiratory rate-nya itu lebih dari 12 kali per menit. Kemudian refleks patelanya positif.
Kemudian kita tahu produksi urinnya minimal 100 cc per 4 jam sebelum pemberian. Kemudian tersedia kalsium glukonas. Nah, ini salah satu antidotumnya. Jadi kalau misalnya dia terjadi apa namanya eh, apa terjadi keracunan dari MgSO4, maka kita berikan antidotumnya yaitu adalah kalsium glukonas ya. Jadi kita harus evaluasi secara berkala. Kali kalau kita berikan pasien PEB, pasien preeklamsi yang kita berikan MgSO4, kita harus benar-benar monitor dan evaluasi secara berkala ya. Jadi setiap pemberian dosis pemeliharaan secara IM atau setiap kita berikan secara IV, kita apa namanya monitor ya. Monitornya apa aja? Ya ini ya. Apakah RR-nya sudah masih baik, kemudian apakah refleks patelanya masih positif, kemudian produksi urinnya masih bagus gitu ya. Kalau salah satunya ini bermasalah, maka kita harus berikan segera kalsium glukonas ya, supaya tidak terjadi keracunan MgSO4 seperti itu ya. Nah, MgSO4 ini harus diberikan hingga 24 jam pasca persalinan atau kejang berakhir seperti itu. Oke, ini apa namanya yang resumnya yang sudah saya sebutkan tadi. Oke, ini aja mungkin yang bisa saya berikan. Nggak banyak ya, mungkin lebih banyak dokter Adit atau dokter-dokter SPOG yang lain yang lebih kompeten lah yang memberikan. Oke, temennya udah nge-WA saya dua. Oke, ada pertanyaan mungkin sebelum kita tutup? Karena abis ini ada kuliah ya? Mungkin ada dokter dengan Jam dokter berapa? jam 2 siang. Oh, jam 2. Aku pikir ini. Oke, kita ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, nanti kalian bisa baca-baca lagi ya. Memang untuk untuk bidang repro, kalau kalian bisa lihat nanti di SKDI 2000, SKDI terbaru berapa ya? 2012 sih seingat saya. Kalau kalian nanti lihat di standar kompetensi dokter Indonesia, memang untuk reproduksi dia nggak banyak ya dia gininya kompetensi 4A-nya. Cuma memang yang penting untuk yang kompetensi 3, misalnya kalian tahu terapi awalnya sebelum kalian merujuk, kemudian yang kompetensi 4A itu adalah persalinan hanya persalinan tanpa komplikasi aja, tanpa pemberat aja. Nah, itu memang nggak banyak sih obat-obatan yang memang kita gunakan ya. Nah, itu makanya tadi saya hanya beberapa yang eh, detail aja yang saya berikan gitu. Tapi nggak untuk kemungkinan kalau kalian emang mau membaca lebih banyak lagi, bisa kalian bisa cari-cari lagi lebih detail ya. Oke, kalau nggak ada kita ini ya dokumentasi ya. Yuk silakan. Panggilannya siapa, Dek? Ivani. Izin dokter Fani, dok. Oh, Ivani ya. Nah, Silakan Ivani. iya, terima kasih banyak dokter. Mohon izin saya pimpin deh. Di sini ada 3 slide. Untuk slide yang pertama, saya hitung dalam 3, 2, 1. Slide kedua, dalam 3, 2, 1. Slide ketiga, dalam 3, 2, 1. Baik, sudah dokter. Terima kasih banyak dokter. Udah ya. Oke, terima kasih ya adik-adik. Slide-nya sama sih sama yang tahun lalu. Jadi kayaknya udah pada punya ya. Oke deh. Terima kasih ya adik-adik. Saya izin live ya. Terima kasih banyak dokter. Terima Terima kasih kasih dokter. dokter. Ya, Dokter. sama-sama. Terima kasih dokter.